Aku milikmu, berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku
Engkau Tuhan Bapa kami, Engkau Allah kami Tuhan. Setiap nafas kami hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Engkau yang selalu tuntun kami Tuhan di setiap kami kemanapun melangkah. Karena Engkau sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami. Kuasa-Mu sungguh luar biasa. Yesus. Dan sebentar lagi anak-anak-Mu ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau sertai ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Ya, kembali lagi di ibadah online pemuda dan remaja. Meskipun sampai saat ini kita masih beribadah online, tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus mengikuti ibadah ini. Ya, mari kita berikan yang terbaik melalui pujian, melalui hidup kita untuk Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Kita naikkan pujian selanjutnya.
kebesaran-Mu, Ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, nyawa hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Beri yang terbaik. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami Tuhan, anak-anak-Mu telah memuji, memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Saatnya anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati, telinga pikiran setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan Tuhan. Supaya firman yang disampaikan Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami semua Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom kaum muda. Puji Tuhan kalau untuk Jumat yang kesekian kita masih boleh dalam keadaan Tuhan Yesus kasih kita sehat, kasih kita senantiasa bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Ya, sebab kita tahu memang lingkungan kita ini semakin hari sepertinya begitu menghimpit kita, baik orang-orang yang sudah mulai sepuh kayak saya ataupun juga kaum muda yang ada di sekitar kita. Ya, golongan-golongan muda juga merasa semuanya menjerit ya karena adanya COVID, karena adanya pekerjaan yang sulit dan sebagainya ya. Sore ini kita akan belajar sama-sama tentang satu hal ya. Saya beri tema, saya beri judul I am warrior ya. Saya adalah seorang pejuang, saya adalah seorang prajurit ya. I am warrior. Kita tahu bahwa saat ini saya beberapa kali ngikuti YouTube. Ada anak-anak Vespa yang kadang-kadang dia mempunyai tujuan, dia kepingin ke Pulau Sabang sana ya, Indonesia paling top utara ya, top utara, paling barat ya. Kemudian dia dalam kehidupannya dia naik Vespa yang begitu sudah gampang rusak ya. Mungkin dia bisa berdua, bertiga, berempat, berenam begitu. Dia berangkat sama-sama dan bajunya kumuh sekali, nggak pernah mandi kayaknya, dan kemudian dia memang nggak pernah menyakiti orang, nggak pernah mencuri dan sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat kehidupan yang paling dalam, sepertinya kalau dia diwawancara ada rasa yang tertolak begitu ya. Rasa yang sepertinya dia itu orang yang terabaikan, orang yang tidak dihargai orang lain. Ya, dia merasa bahwa keluarga sudah tidak bisa menerima dia lagi. Dia punya rasa sakit hati dengan papanya, dengan mamanya. Ya. Demikian juga dengan anak-anak pang. Ya, yang rambutnya kenceng-kenceng, yang pakainya hitam-hitam itu ya. Itu juga kalau dia diwawancara, dia mempunyai rasa hati sepertinya apa ya, dengan keluarga itu sepertinya lepas hubungan dan sebagainya ya. Sehingga dia mempunyai komunitas yang bisa menerima dia, dan kemudian dia hidup katakanlah dengan bahasa yang agak kasar, menggelandang di jalanan ya. Dan sebetulnya generasi ini adalah generasi yang ya puji Tuhan lah, di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen, kita masih dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kaum muda yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kita bisa bertekun, berharap hanya kepada Dia, dan kita tetap hormat, tetap mengasihi keluarga kita, mengasihi teman sesama kita. Puji nama Tuhan. Tapi sebetulnya yang terjadi kadang-kadang rasa tertolak, rasa tidak dihargai, rasa tersingkirkan itu ada dalam kehidupan kaum muda. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini kecewa dengan kehidupan ini. Ya, katakanlah mungkin kita tidak menemu pacar lama, teman-teman sudah punya pacar semuanya, kita belum punya pacar, kita merasa bahwa aduh aku ini apalah, tidak punya pacar ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan kenapa ya aku ini kok dilahirkan dalam keadaan miskin ya, nggak punya apa-apa, semuanya serba sulit. Papa mama untuk menuruti keinginan-keinginan kita sangat nggak bisa ya. Semuanya sepertinya serba susah ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalaupun kita sudah mulai bekerja, cari pekerjaan begitu sulit ya. Kayaknya kita sekolah bertahun-tahun, kemudian waktu kita masuk ke dalam dunia kerja begitu tidak dianggap ya. Tidak dianggap sekolah kita yang begitu sulit, bikin skripsi dan sebagainya. Cari dunia kerja sulit sekali. Kalaupun dapat dunia kerja yang katakanlah mulai bekerja, bayaran kita atau gaji kita nggak memadai ya, nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu memang ya inilah kehidupan ya. Apalagi di kalangan kaum muda saat ini mungkin banyak dilecehkan teman, banyak ada pembulian dan macam-macam di sekolah, di pekerjaan-pekerjaan awal.
Inilah kehidupan kita, ya. Tapi kita tahu bahwa sesuai tema dari renungan Jumat ini adalah saya adalah pejuang, ya. Saya adalah prajurit, bukan prajuritnya dunia, tapi pejuang yang dimana Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan kita, ya. Kalau di kalangan kami orang-orang yang sudah katakanlah mempunyai pekerjaan dan sebagainya pun tidak lepas seperti itu, ya. Banyak teman yang cerita pekerjaanku hanya tinggal 25%, ya. Pekerjaanku hanya kesulitan keuangan sedang melanda dalam kehidupan pekerjaan kita, ya. Kemarin malah ada satu teman yang datang ke rumah saya, jujur aja dia sambat dengan pekerjaannya yang mulai hancur-hancuran, ya. Sehingga untuk katakanlah bayar utang bank aja cicilannya nggak kebayarkan, ya. Nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari untuk bayar utang itu. Pekerjaannya sudah hampir hancur, ya. Dan perasaan-perasaan yang seperti ini, perasaan yang terabaikan, perasaan yang memang sulit dalam pekerjaan, tertolak dalam keluarga, ini menghancurkan mental kita kadang-kadang, ya. Kita merasa bahwa apalah aku, ya. Apalah seorang katakanlah mungkin kalau nama saya Amos, seorang Amos yang hidup di dunia ini, ya. Semuanya tidak bisa dijangkau, semuanya di luar jangkauanku, ya. Semuanya aku tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kayak keluhannya Ayub. Ayub katakan apa? Dalam Ayub 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan seperti ini. Ayub 3 ayat 11 sampai 12. Mengapa aku tidak mati waktu lahir, ya, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ayat 12. Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ya. Ayub begitu kecewa dengan kelahirannya. Mengapa dia harus ada di dunia ini dan kemudian sepertinya dia diangkat tinggi-tinggi menjadi orang yang kaya, tapi tiba-tiba dalam sekejap dia hancur, tidak karu-karuan hidupnya. Semuanya habis-habisan, ya. Anak habis, harta habis, tubuhnya pun kena penyakit, istrinya pun keluh kesahnya luar biasa sama Ayub, disuruh ngutuki Tuhannya Ayub, ya. Disuruh ngutuki Tuhannya Bapak Abraham, ya. Begitu hancur-hancuran kehidupan ini, ya. Dan saya yakin kehidupan kita tidak seperti Ayub, belum seperti Ayub, ya. Tapi itu pun sudah begitu memojokkan kita, ya. Sepertinya kita ini sepertinya tidak ada harganya sama sekali di mata dunia, ya. Mau cari apapun susah, ya. Cari kerjaan susah, mau cari apapun juga, kalaupun dapat kerjaannya cuma sekedar juga untuk ongkos saja, ya. Yang lainnya nggak mencukupi, ya. Kadang-kadang karena begitu keras dengan pekerjaan sampai sakit penyakit datang, ya. Ada satu teman saya di Surabaya, karena memang kepepet dengan kehidupan ekonominya, kemudian si istrinya ini ngakal untuk bisa buat nasi bungkusan, ya. Kemudian waktu nasi bungkusan ini dijual laku dan labanya untuk bisa makan, ya. Dan itu harus dilalui dia dengan bangun jam berapa? Jam 2 pagi, jam 3, jam 2 dia harus menyiapkan semuanya, dia harus belanja ke pasar cepet-cepetan, kemudian dia siapkan semuanya untuk pagi itu bisa dipersiapkan, ya. Dibungkus pakai daun pisang dan sebagainya. Dan saat ini sedang menghadapi kateter jantung katanya. Aduh, kasihan sekali. Inilah kehidupan, ya. Yang dimana orang katakanlah merasa bahwa begitu beratnya, ya, begitu menyakitkan. Bukan hanya untuk kaum yang sudah mapan seperti kayak saya yang punya pekerjaan dan sebagainya, enggak. Tapi juga melanda justru kaum muda yang mengawali kehidupan, yang mempunyai pandangan yang cerah, ya. Kadang-kadang merasa bahwa kayaknya enggak pas kehidupanku di saat ini, ya. Kayaknya aku lahir ini bukan di waktu yang pas, ya. Aku lahir di waktu yang salah ini, ya. Di tempat yang salah. Kenapa aku harus lahir di kota kecil Mojo Agung, di mana sulit cari pekerjaan, ya. Kenapa aku harus lahir di masa-masa waktu aku muda, harusnya aku bisa bersenang-senang dengan pekerjaan yang mapan, tapi ada pandemi datang luar biasa sehingga tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Tapi ingatlah firman Tuhan, ya, bahwa kita ini satu umat pilihan Tuhan, ya. Umat pilihan Tuhan. Coba baca dalam 1 Korintus 15 ayat 27. 1 Korintus 15 ayat 27. 1 Korintus 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nyanya huruf besar. Semuanya ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus, ya.
Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan itu tidak termasuk di dalamnya. Ya, kita akan gali lebih dalam kapan-kapan tentang ayat ini. Tapi yang kita jelas, ayat ini yang bunyinya di paling depan dikatakan, segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kakinya siapa? Kakinya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita itu begitu luar biasa, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang menjadi percaya kepada Dia, maka yakinlah dengan sungguh-sungguh, dan ini memang benar adanya nyata ya, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Dia. Ya. Apa yang harus kita khawatirkan dengan kehidupan ini? Biarlah semua terjadi dengan apa yang ada di depan mata kita, tidak apa-apa. Kita akan melihat dengan mata telanjang kita. Kita akan menikmati hari-hari yang susah ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu udah tahu, alam semesta ini punya bintang bukan hanya jutaan, tapi miliaran bintang. Ya. Planet-planet ini miliaran planet. Ya. Saya yakin dan percaya, bintang-bintang di alam semesta ini, di jagat raya, itu jumlahnya lebih besar dari manusia. Manusia saat ini sekitar 7-8 miliar. Ya. Tapi saya yakin bahwa bintang-bintang yang di langit itu, yang planet yang begitu banyak luar biasa di alam semesta ini, lebih banyak dari itu. Ya. Kalau kaum muda bisa ke satu tempat yang sepi begitu ya, kemudian pada saat langit terang gitu ya, ada awan dan sebagainya, kita akan lihat ribuan bintang yang luar biasa. Ya. Saya pernah ketika satu tempat yang begitu sepi ya, di daerah jauh memang ya. Tapi saya lihat bintang itu luar biasa banyak. Itu yang dalam pandangan mata saya, belum yang tidak terjangkau dengan mata saya. Ya. Begitu banyak luar biasa. Dan itu semua kalau kamu udah tahu, dikendalikan dengan satu tangan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu bintang nggak diem loh. Bintang itu bergerak semuanya, bergerak pada porosnya. Bukan hanya bergerak, tapi dia juga mengitari orbitnya masing-masing. Ada yang tubuhan? Nggak ada. Semua ditata begitu rupa, ya. Bintang yang kecil, bintang yang besar, semuanya ditata luar biasa. Kalau kita tahu yang seperti itu, ya, siapa kita di mata Allah? Kita ini ada orang pilihan Allah yang luar biasa. Kita begitu spesial di matanya Dia, ya. Petrus 2 ayat 9 dikatakan seperti ini. Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya nyanya Tuhan, didapati Tuhan. Dia di satu negeri, satu bangsa ini, satu negeri orang-orang pilihan Allah ini. Siapa itu? Saya, juga kaum muda yang ada di tempat ini. Di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan. Inilah ketandusan kita, ya. Dan auman padang belantara. Semuanya sedang mengincar kita, ya, mengitari kita, penuh dengan musuh yang ada di sekeliling kita. Tapi Dia bilang apa? Dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Aduh, itu siapa? Saya, juga kaum muda yang dengar firman Tuhan sore ini. Luar biasa. Siapa yang melindungi kita? Siapa yang menjaga kita? Siapa yang mengelilingi kita dengan perlindungannya? Tuhan Yesus yang luar biasa. Kenapa khawatir dengan hidupmu? Engkau adalah orang-orang yang spesial di mata Allah. Yakinlah bahwa engkau adalah, kalau orang bahasa Inggris bilangnya the right man in the right place and time place and right time, in the right, coba ya the right man in the right place and right time. Gitu ya, the right man in the right place and right time, ya. Tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Itu siapa? Kita, ya. Saya, juga kaum muda yang dengar firman Tuhan malam hari ini. Kita tahu itulah kita. Kenapa harus khawatir? Dia yang melindungi kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang menjadikan kita biji matanya Allah Bapa di surga. Mata kalah biji matanya Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya,
Kita bukan orang buangan. Kita bukan orang yang tidak tepat, lahir pada saat yang tidak tepat. Kita lahir dalam keadaan yang sepertinya tidak dikehendaki kita. Tidak. Itu kan pikiran kita, itu kan kemauan kita, itu kan keinginan kita. Tapi yang percaya, itu semua memang dikehendaki Tuhan untuk kita menjadi pada tempat yang tepat, orang yang tepat, dan waktu yang tepat. Kita tetap harus jadi I am warrior. Aku adalah pejuang yang sungguh-sungguh, yang tidak kenal putus asa, ya, untuk menghadapi kehidupan apapun juga yang ada di hadapan kita. Ya. Apakah Yusuf tidak berjuang dengan perjuangannya waktu dia di penjara? Apakah Daud tidak berjuang waktu dia dikejar-kejar dengan Saul? Apakah dia tidak merasa bahwa dia seorang yang terbuang? Tapi dengan perjuangannya, dengan mengikut Yesus, mempercayakan kehidupannya penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, semuanya jadi luar biasa. Ya. Yakin dan percaya. Ya. Tuhan Allah kita tidak pernah mengecewakan kehidupan kaum muda. Saya sudah hidup lebih dari 50 tahun. Dan saya merasa bahwa, bukan hanya merasa, tapi di alam pikiran saya, ya, di kehidupan nyata saya harus melihat betapa banyak perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saya. Ya. Saya harus mempertaruhkan segala-galanya, ya, untuk mempercayai Dia yang luar biasa mengasihi saya. Saya harus meninggalkan apa yang saya mau, tapi saya harus belajar apa yang Dia mau. Lakukan ini kaum muda dengan sungguh-sungguh. Yakin dan percaya kita adalah umat pilihan Dia. Yang kedua, ya, untuk menghadapi hal yang seperti ini. Kalau kita merasa bahwa kita terbuang, kita merasa tersendiri, kita merasa tidak punya teman dan sebagainya, duduk di bawah kaki Tuhan, berdoalah. Ya. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, Matius 6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Namanya doa. Ya. Tutup pintumu, ya, masuk dalam kamarmu, sembah Dia, sambat kepada Dia. Bilang apa yang menjadi keluhanmu, ya. Bilang apa yang menjadi kekhawatiranmu, bilang apa yang menjadi cita-citamu, bilang apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya. Dia akan mencukupkan semuanya. Dia begitu luar biasa mengasihi kita. Dia begitu luar biasa untuk menjaga kita. Dia begitu luar biasa untuk menjadikan kita orang yang sangat-sangat luar biasa di hadapan mata manusia juga di mata Allah. Yakinlah itu. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita adalah orang pilihan satu. Bawalah dalam doa. Dua. Yang ketiga, apapun yang kamu tahu, apapun yang kamu tahu, ya, apapun yang kamu bisa, apapun yang kamu mulailah, apapun yang kamu ingin mulai, mulailah. Nah, gitu. Lakukan sesuatu, bergeraklah. Seperti yang tadi saya katakan bahwa semua planet, semua bintang di langit yang miliaran, yang jumlahnya lebih banyak dari umat manusia di dunia ini, semuanya bergerak, nggak ada yang diem, nggak ada yang diem cep gini, enggak. Tapi semuanya bergerak pada porosnya, bergerak pada rotasinya, pada sumbunya, semuanya gerak. Dan Dia yang mengendalikan nanti. Jangan percaya kepada perasaan, jujur aja. Ya. Kadang-kadang perasaan ini begitu banyak menipu kita. Ya. Perasaan itu begitu mempengaruhi kehidupan kita. Kita sehingga merasa, aduh, gak bisa ya. Aduh, terlalu banyak ini kesulitannya di depan. Masalahnya ini loh, ada A, B, C, D, E, F, G. Gimana caranya ngatasin? Gak mungkin bisa. Setiap kali kalau saya ajarkan sama anak saya, kalau engkau tahu 10% untuk atau kalau kamu tahu 10 atau 20% untuk satu pekerjaan yang kamu akan lakukan, lakukan saja. Nanti Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan ngatur segalanya jadi baik. Ya. Dan itu memang harus kita lakukan. Kaum muda GOGC Mojo Agung, saya yakin dan percaya, ya, imanmu akan semakin tumbuh dengan pertumbuhan kalau kamu mau melakukan segala sesuatu yang apa kamu butuhkan, apapun juga. Ya. Kalau kamu merasa bodoh di sekolahan, belajar ngotot. Ya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan akan yang kasih hikmat. Sebab kamu yakin bahwa kamu adalah orang pilihan dan sudah didoakan dalam Tuhan. Kalau kamu dalam pekerjaan yang baru ataupun dalam kesulitan pekerjaan, yakin dan percaya. Ya. Lakukan sesuatu apa yang kamu bisa.
Tetap yakin dan percaya satu saat Tuhan akan angkat kamu tinggi-tinggi. Filipi 4 ayat 13 katakan begini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang kita hadapi, ya, apapun yang kita tanggung dalam kehidupan ini, mungkin kaum muda merasa, aduh berat. Ya. Saat ini bunuh diri hanya bukan menimpa orang-orang yang sudah punya pekerjaan di atas atau usianya sudah mulai tua, enggak. Bunuh diri juga dilakukan oleh anak kecil, bunuh diri juga dilakukan oleh kaum muda. Hati-hati, ya. Tapi kalau kita punya iman yang kuat sama Dia, bergantung kepada Dia, kita yakin bahwa kita adalah orang pilihan Dia, orang yang tepat dilahirkan pada saat yang pas dan waktu yang tepat. Dan inilah waktu itu, inilah kita ada saat ini. Yakin dan percaya, kita akan dapat menanggung semua hal yang menimpa dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sangat kuat, bukan karena kita kuat, tapi Dia yang kuat itu memberi kekuatan kepada kita. Jangan berpaut kepada perasaan. Kadang-kadang perasaan begitu banyak menimpa kita. Juga kalau boleh saya katakan, ya, jangan terlalu banyak menuntut Tuhan untuk Tuhan ngomong sama kita. Tuhan, aku kepingin tahu kehendak-Mu. Tuhan, aku kepingin tahu kehendak-Mu. Berilah kehendak-Mu Tuhan, apa yang harus kulakukan. Ya. Alkitab sudah banyak ayat yang menceritakan buat kehidupan kita. Ya. Sudah, lakukan saja apa yang Tuhan mau. Sudah, nanti Tuhan yang ngatur sendiri. Ya. Lakukan apa yang bukan hanya Tuhan mau, tapi yang kita mau, yang memang itu baik di mata Tuhan. Yang namanya nggak curi, yang namanya nggak nyakiti orang, yang namanya merugikan orang, baik nggak? Baik kan? Lakukan saja. Kalaupun kita nggak tahu apa-apa, mungkin kita cuma tahu 10% atau 20%, lakukan saja. Nanti Tuhan Yesus akan buka pencerahan, buka kasih hikmat yang baru buat kita. Kita menjadi luar biasa. Satu contoh yang terakhir. Waktunya jalan terus. Ada yang namanya Presiden Amerika Serikat, namanya Abraham Lincoln, ya. Abraham Lincoln, ya. Ini Presiden Amerika Serikat ke-16, ya. Sekitar tahun 1860-an dia jadi presiden. Kemudian dia dibunuh orang akhirnya. Tapi dia melakukan hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya, ya. Jadi teladan waktu itu adalah bagaimana dia mengalami dalam kehidupannya, ya. Bukan kenikmatan hidup yang dia dapat, tapi sepanjang hidupnya sebelum dia jadi presiden, begitu banyak malapetaka, begitu banyak hambatan, begitu banyak kesakitan, penderitaan dalam kehidupannya. Kalau boleh saya catat seperti ini. Tahun 1816, ya. Dia punya keluarga, papa mama dia masih muda, diusir dari rumah kontrakannya dia. Keluar. Ya. Gak punya apa-apa. Sampai kemudian mamanya stres, tekanan batin, sakit, ya. Tahun 1818, 2 tahun kemudian mamanya meninggal dunia. Susah enggak? Susah. Kemudian dia mulai kerja tahun 1831, bisnisnya hancur. Dia kepingin sekolah, ya. Sekolah hukum, gagal. Ya. Dia kemudian pinjam uang sama bank. Pikirnya dia bisa mulai lagi lah dengan pekerjaan yang baru. Dia hapus yang lama lah, mulai lagi yang baru. Dia pinjam uang yang ke bank, dikasih pinjaman, ternyata bisnisnya hancur kembali, ya. Perdagangannya hancur kembali, hancur-hancuran. Ya. Kemudian setelah dia tahu bisnisnya bukan dunianya dia pindah ke politik, ya. Politik, dia jadi anggota Kongres, gagal, ya. Tahun 1840 dia gagal jadi anggota Kongres, ya. Kemudian 1849 dalam frustasinya dia kerja gagal, Kongres gagal, tapi dia tetap bergerak. Namanya orang cari hidup, tetap tidak putus asa, ya. Kemudian dia mulai bisnis lagi, mulai cari kerjaan saja, ya. Cari pekerjaan sana sini 1840. Semuanya tolak dia, ya. 1849. Semuanya pekerjaan ditutup bagi dia, sehingga dia tetap jadi pengangguran. Dengan sangat terbatasnya geraknya dia, sangat susahnya kehidupan, dia mencoba lagi untuk jadi anggota Senat 1954, ya. Dan itu pun gagal kembali. Ada beberapa kegagalan yang tidak saya catat, ya. Begitu banyak kegagalan dalam pengabdian Abraham Lincoln, ya. Tapi ternyata tahun 1860 dia jadi presiden Amerika Serikat. Waduh, luar biasa. Kalau kita lihat tokoh rohani yang namanya Yusuf,
Waktu dia jadi anak emasnya papanya, dia melihat, oh aku ini orang yang luar biasa, aku orang pilihan, aku luar biasa. Tapi begitu dia mulai dijatuhkan kakak-kakaknya, ya. Tangga itu bukan hanya jatuh dari tangga, tapi tangganya ikut menjauhi dia, ya. Hancur-hancuran, ya. Apakah dia merasa bahwa aku orang hebat, aku orang pilihan? Enggak. Dia merasa bahwa aku ini orang buangan, aku orang tidak berharga sama sekali. Tapi di balik sambatnya dia, mungkin di dalam hatinya dia begitu yakin bahwa aku adalah seorang pejuang yang harus bisa menghadapi keadaan apapun juga. Ya. Dia bangkit dari keterpurukannya. Ya. Dia melayani Potifar dengan baik, melayani ibu Potifar dengan baik. Tapi ternyata kemudian ada nafsu yang luar biasa dari ibu Potifar sehingga dia harus mengenyahkan itu karena kepercayaannya kepada Tuhan. Karena kekehnya dia untuk gandoli kebergantungannya dia kepada Tuhan. Dia difitnah, masukkan penjara. Baru diangkat naik tinggi jadi pelayan, bukan pelayannya raja tapi pelayannya Potifar, ya. Baru diangkat jadi kepercayaan jadi pelayan, hancur kembali masuk penjara malah. Kalau tadi jadi pelayan masih ada kebebasan, tapi kalau jadi orang penjara nggak ada kebebasan sama sekali. Tapi kita tahu, ya, orang yang seperti ini, kalau dia tetap bergantung kepada Tuhan, dialah orang pilihan Tuhan. Dia orang yang senantiasa diperhatikan Tuhan, senantiasa jadi biji matanya Tuhan. Tidak heran kalau satu saat kemudian dia jadi orang yang tertinggi di negeri Mesir. Itulah kehidupan sesungguhnya. Kaum muda, jangan merasa bahwa hidupmu tidak berguna. Jangan merasa kehidupan yang sangat sulit saat ini. Ya, jangan apatis dengan kehidupan. Ya, bangkitlah. Engkau adalah seorang pejuang sejati. Sebab memang Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sedang menggembalakan kita. Tuhan Yesus sedang memberi kekuatan yang luar biasa buat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin. Yakin dan percaya jadi berkat, jadi kekuatan bagi kita semuanya. Baik, mari kaum muda kita akan berdoa bersama-sama. Yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan sore ini yang memberikan kami semangat untuk hidup, ya, menghadapi apapun juga. Sebab kami yakin bahwa kami adalah pejuang-pejuang di dalam Tuhan Yesus yang sejati, yang pantang untuk menyerah, pantang berputus asa apapun yang ada di hadapan kami, bahwa kami adalah tetap orang yang luar biasa, orang yang menjadi pilihan Allah Bapa di surga. Engkau menjadikan kami menjadi orang yang lahir tepat pada waktunya, ya, yang ada pada waktu yang tepat juga untuk kami boleh menghadapi apapun yang ada di sekitar kami. Kami menjadi orang yang luar biasa karena Engkau. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami akan menghadapi masa depan kami. Kami akan hadapi apapun yang ada di depan kami. Bersama dengan Yesus kami akan bangga untuk memiliki Engkau. Engkau akan angkat kami tinggi-tinggi sebab kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh bergantung kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Engkau berkati kaum muda, Engkau berkati GUJC Mojo Agung saat ini dengan berkat yang limpah ruah, masa depan yang cerah kebilang di hadapan mereka, sebab Engkau ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.